Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi sebelumnya telah kita bedakan mana baharu, mana qadim. Agama langit adalah agama qadim, agama bumi, agama ardi adalah agama baharu. Nah, variabel agama langit semuanya juga ikut qadim. Variabel agama bumi semuanya baru. Ya. Tetapi perlu diperhatikan, qadim ini ada makom dimensionalnya dan ada makom puncak qadimnya. Al-Bayyinah ayat 2 dan 3, Rasul yang membacakan lembaran-lembaran suci yang di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus dan benar. Lurus, benar, tapi belum sempurna. Nah, itu dia ya. Makom qadimnya masih naik lagi. Tetapi Quran menyempurnakan. Maka di dalamnya yang sempurna seluruhnya adalah kitab-kitab lurus, juga benar, tapi belum sempurna. Barulah Quran itu menyempurnakan kitab-kitab dahulu. Ini di qadimnya ya. Nah, agama qadim itu langit ya, agama samawi yang top down ya. Yang di alam barunya pasti terkena hukum baru. Ada rasulnya yang baru, ada Tuhannya yang baru. Maksudnya Tuhan yang bernama, rasul yang bernama, rasul ada wujudnya, ya, ada ruang waktunya, ada Rasul Nuh, ada Rasul Ibrahim, ada Rasul Musa, ada Rasul Isa, ada Rasul Muhammad. Itu di alam barunya. Di alam qadimnya itu adalah nur Allah ya. Nah, seluruh agama qadim, variabelnya qadim, seluruh agama di perspektif baru, semuanya baru. Maka agama baru yang sifatnya baru pasti akan rusak dimakan waktu ya, karena sifat barunya. Makanya perbaikan di alam baru itu terjadi ketika manusia telah distorsi akan agama qadimnya. Nah, Rasul Musa memperbaiki agama baru sebelum yang rusak, perspektifnya ya, bukan agama qadimnya. Demikian juga Rasul Isa memperbaiki perspektif baru daripada agama baru yang sebelumnya, dan seterusnya. Dan Islam menyempurnakan, memperbaiki, memperbarui, itu dasarnya bahannya itu sama. Makanya kitab-kitab yang lurus dan benar, lurus, benar, tapi belum sempurna. Baru berlaku sempurnanya kitab adalah Quran. Ini makom qadimnya. Maka sebetulnya rasulnya itu rasul-rasul yang lurus dan benar ya. Itu satu jalan tuh, satu garis lurus. Nah, jadi sebetulnya agama qadim dari dulu sampai sekarang sampai nanti pun itu juga nggak ada dua agama, tiga agama, nggak ada agama qadimnya. Itu di dalam Quran, agama tauhid adalah agama untuk kalian semua, dan aku adalah Tuhan yang satu untuk kalian semua. Itu Tuhan qadim. Tapi kalau sudut pandang baru, ada Tuhan yang namanya Allah, Gusti Allah, Sang Yang Widiwasa. Itu perspektif barunya. Ada kitab Injil, Taurat, Zabur, Quran. Itu perspektif barunya. Ada Rasul Nuh, Rasul Ibrahim, Rasul Musa, Rasul Isa, Rasul Muhammad. Itu perspektif barunya. Nah, demikian ya, strategi kami ya, diteliti ini ya. Nah, sekarang ini ya, kita ada di zaman distorsi luar biasa. Padahal agama qadim itu garis lurus ya, variabel qadim itu semuanya lurus,
Nah, sekarang kita tertipu ya dengan tafsir yang salah, menganggap rasul itu manusia dan telah mati, dan zaman ini nggak ada lagi rasul. Wah, ini dia. Yang mati itu perspektif barunya. Yang rasul yang mati itu rasul yang baru, manusianya, tali zahirnya. Rasulullah yang kodim, yang nur, nggak mungkin mati. Kitabnya yang kodim pun nggak mungkin rusak. Tapi kita barunya ditaruh di atas genteng 3 tahun rusak Quran itu kalau ditaruh di atas genteng. Tapi kitab kodimnya seumpama ditaruh di atas gunung, gunungnya yang hancur, itu kitab kodim. Kalau kita barunya, perspektif baru ya rusak. Kalau kita perspektif barunya dibaca orang berupa tulisan 8 huruf, tapi Quran yang perspektif yang kodenya nggak mungkin disentuh, dibaca akal manusia nggak mungkin, harus oleh hamba yang ruhnya disucikan. Al-Waqiah 7879. Nah, kita didogma ya dengan tafsir rasul itu manusia dan telah mati. Itu padahal rasul barunya karena sifat baru. Nah, sekarang ini kita tertipu mentah-mentah ya, disesatkan oleh ulama yang menyampaikan tafsir ceramah dakwah dengan tafsir fitnah agama yang salah. Dan benar kata Nabi, yang aku khawatirkan akan umat di akhir zaman yang melebihi fitnah dajjal adalah dakwanya ulama su, dan fitnah agama daripada ulama-ulama yang keliru ya, yang merusak agama. Akhirnya keluar fatwa, keluar dakwah, keluar ceramah, pandangan, interpretasi yang salah dari ulamanya. Manusia kemudian berbondong-bondong sesat, nggak ada yang nyari. Tali Rasul zaman ini nggak ada yang nyari. Dianggapnya Rasul itu manusia dan telah mati. Yang mati itu manusianya, dan manusianya Nabi terakhir Khatamul Anbiya adalah Nabi Muhammad. Tapi nggak ada yang menerangkan Khatamul Rasul, nggak ada. Nah, itulah bahayanya ya, kalau agama diterangkan oleh bukan orang-orang yang billah, bukan orang yang ditunjuki Allah ya, bukan orang-orang yang diwahyuinya, bukan orang yang dikalaminya ya. Nah, bahaya sekali. Jadi sekali lagi beda antara agama samawi dan agama ardi. Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Tuhan di bumi ya kena hukum baru. Nah, sifatnya baru. Agama di bumi ya baru. Kalau agama langit, Tuhan langit itu kodim, kitabnya pun kodim, rasulnya kodim, jalannya kodim, tali sambungannya kodim, prosesnya kodim. Ya begitulah ya. Minta tolong ini diterangkan secara telaten, teliti, dan diulang-ulang agar masyarakat bisa paham ya. Karena distorsi agama sekarang luar biasa ya. Nggak ada yang menjangkau agama kodim, agama samawi melalui variabel-variabel kodimnya. Sekarang menjadi agama ardi. Kita terkotak dengan status quo ya, akan Rasul kodim, Rasul Muhammad, Tuhan kodim, ya Tuhan yang bernama kita sorry ya, Rasul baru dengan nama Rasul Muhammad, Tuhan perspektif baru dengan nama Allah, kitab perspektif baru dengan kitab tulisan Al-Quran. Itu baru, itu perspektif baru, itu duniawi. Padahal yang kodimnya itulah yang harus dicari ya. Tuhan kodim, Rasul kodim, jalan kodim, kitab kodim, proses kodim. Jadi kita kodim yang kekal ya. Demikian. Distorsinya sekarang ini luar biasa ya. Dan akhirnya terkotak-kotak dengan status quo barunya. Aku yang benar, kalian salah.
Demikian juga di sana pun melihat pun demikian. Nah, aku yang benar, kau itu yang salah. Semua pun begitu kalau kita masing-masing terjebak pada perspektif baharu. Makanya harus bisa masuk ke disiplin dimensi ilmu qadim, agama yang tauhid, ya, agama yang qadim, Tuhan qadim, kitab qadim, rasul qadim, dan sebagainya yang qadim itu rukun iman. Jadi makanya diturunkan lagi rasul yang membacakan ayat-ayat kami, ayat-ayat qadim. Nah, karena sudah nggak ada yang mengerti ayat qadim karena tertutup dengan kitab baru, rasul baru, agama baru, Tuhan baru. Yang baru masih adalah perspektifnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini tentang praktek Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.